Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas matematika 61 dari Institut Teknologi 10 November. Kami di sini akan menjelaskan tentang integrasi. Ya, sebelumnya mungkin kita akan perkenalan dulu ya. Next. Ya, ada 6 anggota kelompok kami ya. Ada Arfi Rausani, ada Farhan Dwi, ada Farila Ranku, ada Fauzan Dwi, ada Richie Boy Felrianto, dan Lulu Damara. Di sini NRP-nya bisa dilihat masing-masing ya. Next. Nah, jadi pada presentasi ini apa aja yang bakal kita jelasin? Di sini kita membagi penjelasan kita dan yang akan kita bahas itu menjadi 3 ya. Yang pertama adalah anti turunan, yaitu kita akan menjelaskan tentang definisi, kemudian anti diferensiasi, kemudian nanti ada integral, kemudian juga ada rumus-rumusnya juga. Kemudian nanti yang kedua kita akan membahas tentang integral tertentu. Jadi kita mulai dengan luas sebagai limit jumlahan, kemudian kita juga akan membahas integral Riemann dan juga fungsi yang terbatas. Selanjutnya nanti pada pembahasan ketiga kita akan membahas secara singkat tentang teorema fundamental kalkulus 1 dan 2. Jadi ada batasan pada integral, kemudian juga teorema nilai rata-rata, kemudian fungsi kontinu juga nanti akan kita bahas semuanya. Next. Nah, pertama saya akan menjelaskan secara singkat saja yaitu apa itu integral. Nah, integral itu bentuk penjumlahan berkesinambungan. Jadi dia kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang turunan. Nah, integral itu adalah anti turunan atau ketika ada suatu fungsi maka kita balikkan ke bentuk awalnya, itu namanya integral. Next, untuk selanjutnya mungkin akan saya oper ke teman saya. Antiturunan. Definisi antiturunan yaitu suatu fungsi f disebut antiderivatif atau antiturunan dari fungsi f pada suatu interval jika f aksen x sama dengan fx untuk setiap x pada interval tersebut. Fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 adalah antiturunan dari fx sama dengan x kuadrat pada interval negatif tak hingga dan positif tak hingga. Jika fx diturunkan maka akan menjadi fx. Definisi integrasi. Proses mencari antiderivatif disebut antidiferensiasi atau integrasi yang dinotasikan sebagai integral fx dx sama dengan fx ditambah c, dengan c suatu konstan real sembarang, fx ditambah c antiderivatif dari fx yaitu d per dx, fx ditambah c sama dengan fx. Simbol tersebut disebut simbol integral, fx disebut integran, dx untuk mengenali variabel bebasnya. Selanjutnya ada perkumpulan rumus diferensiasi dan rumus integrasi yang sudah ditunjukkan pada tabel tersebut. Oke, selanjutnya ada integral tentu yang akan saya jelaskan. Next. Untuk materi pertama ada luas sebagai limit jumlah. Kalau dilihat ini itu untuk mencari luas dari suatu fungsi fx dengan suatu batasan interval tertutup a dan b, yaitu seperti yang terlihat pada gambar pertama, pada gambar sebelah kiri itu terdapat garis yaitu fungsi fx dengan di sumbu x lalu ada suatu persegi. Jadi begini. Jadi kita itu untuk mencari luas dari bangun yang dibentuk dari fx tersebut lalu dengan batasan a dan b juga sumbu x. Nah, cara untuk mencarinya itu kita membuat gambar seperti persegi-persegi yang titik tengah dari lebarnya itu menyentuh dengan garis fx seperti yang terlihat pada gambar kiri, sedangkan pada gambar kanan itu titiknya itu menyentuh pada sudut
kiri persegi dan yang di sebelahnya pada sudut kanan persegi. Jadi untuk mencarinya itu lebar persegi itu disebut delta X. Delta X ini didapat dengan titik B dikurangi A dibagi N. Nah, N sendiri itu jumlah tabel yang ada pada luas bangun tersebut. Nah, semakin banyak N, maka semakin kecil juga delta X, dan semakin kecil delta X, maka nilai yang didapat dari hasil limit persegi tersebut akan semakin mendekati dengan nilai yang sesungguhnya. Next. Nah, setelah diketahui delta X itu apa, lalu, kalau XK bintang ini itu titik yang menyentuh sumbu. Jadi titik yang ada pada delta X yang menyentuh sumbunya. Nah, Fx K bintang itu adalah panjang dari persegi tersebut. Lalu kalau delta X itu adalah lebar dari persegi tersebut. Nah, untuk mencari luasnya itu luas persegi 1, 2, dan 3 dan seterusnya sampai luas persegi N itu dijumlah total semuanya seperti persamaan yang di atas itu tersebut. Nah, setelah itu maka didapatkan integral dari A ke B Fx dx itu sama dengan limit maks delta X mendekati 0 dan sum K 1 sampai N Fx K bintang kali delta XK. Selanjutnya ada integral tentu yang akan dijelaskan oleh teman saya Adi. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait luasan, di sini dalam menghitung suatu luas dari bangun yang berada pada bawah grafik dapat digunakan integral tertentu. Adapun definisi dari integral tertentu yaitu integral dari suatu fungsi fx terhadap dx dari batasan b sampai a adalah fa dikurangi fb. Dengan turunan fx adalah fungsi yang turunannya bernilai fx hasil dari definite integral adalah suatu angka yang pasti. Dapat dilihat pada persamaan berikut, ada integral dengan batasan bawahnya b, lalu ada batasan atasnya a, mengintegralkan suatu fungsi fx f kecil terhadap dx, maka setelah itu akan diperoleh fungsi f besar x yang mana akan disubstitusi batasan atasnya, lalu nilainya dikurangi dengan nilai dari hasil substitusi batasan bawahnya terhadap fungsi hasil integralnya. Adapun di sini beberapa sifat dari integral tertentu yaitu dapat dilihat pada gambar. Pada batasan untuk sifat yang pertama, batasan dari b hingga a pada suatu fungsi fx yang diintegralkan ditambah dengan batasan a terhadap hingga batasan c, maka dapat dinyatakan dalam bentuk batasan b hingga c integral fungsi fx dx. Selain itu ada sifat lain di mana di sini terdapat tanda negatif yang berarti kebalikannya, di mana yang tadi sebelumnya fa kurangi fb menjadi negatif fb kurangi fa. Selain itu ada batasan yang sama a dan a yang nilai yang sama dengan 0 atau fa dikurangi fa substitusi terhadap persamaan hasil integral hasilnya 0. Sifat berikutnya adalah penambahan konstanta yang dapat dikeluarkan sehingga fungsi dapat diintegralkan terlebih dahulu dengan batasan b dan a lalu dikalikan dengan konstanta k. Selain itu di sini juga terdapat sifat yang terakhir, terdapat batasan b hingga a untuk fungsi penjumlahan ataupun pengurangan fx dan gx dapat dinyatakan secara terpisah. Untuk batasan b hingga a, integral fungsi fx ditambah atau dikurang dengan fungsi integral dari gx. Berikutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema fundamental kalkulus pertama. Next.
Untuk teorema fundamental kalkulus ini berfungsi untuk menjelaskan relasi antara dua operasi pusat kalkulus, yaitu turunan dan antiturunan. Untuk teorema dasar kalkulus 1, persamaan yang harus diingat yaitu persamaan ini, integral dari fx dx pada interval AB sama dengan antiturunan dengan nilai B dikurang dengan antiturunan dengan nilai A. Persamaan ini berlaku jika f kontinu pada interval A, B dan f besar adalah anti turunan dari f kecil. Next. Selanjutnya yaitu ada teorema nilai rata-rata integral. Jika fungsi f terdefinisikan pada interval AB dan f besar adalah anti turunan dari f, maka terdapat titik lain ataupun titik C yang dapat ditulis sebagai berikut. Persamaannya dapat dilihat integral dari fx sama dengan fc b kurang a. Untuk mencari nilai rata-rata yaitu fr sama dengan 1 per b kurang a sama dengan dikalikan dengan integral BA fx dx. Kalau dimasukkan maka akan muncul rumus yaitu FC sama dengan FR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema dasar kalkulus 2. Jadi definisinya sendiri itu jika fungsi f itu selang tertutup AB, maka f itu punya antiturunan. Nah, antiturunannya ini dicari dengan cara menjumlahkan elemennya. Antiturunan ini disimbolkan dengan f besar, sehingga f besar ditulis seperti persamaan berikut. Nah, karena f itu kontinu pada interval selang tertutup AB dan terdiferensialkan pada interval terbuka AB, maka turunan dari f besar x itu sama dengan f kecil x pada setiap titik x pada interval selang terbuka AB. Oke, jadi itu tadi penjelasan kelompok kami ya mengenai integral. Jadi itu tadi mulai dari definisi, kemudian integral tertentu dan teorema fundamental kalkulus yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.